Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Pagi-pagi sekali, Nahla sudah kedatangan Hanan. Pria itu sengaja menjemput istrinya sebelum berangkat kerja. "Kamu kenapa pagi-pagi begini sudah di sini, Mas? Emangnya gak ngantor apa?" tanya Nahla ketus. Kesal sekali rasanya melihat wajahnya yang seolah menyesal itu. Entah benar begitu atau hanya kamuflase saja. "Aku ingin menjemputmu. Ayo pulang, Dek," ajak pria itu sungguh-sungguh. "Aku kan sudah bilang, jangan memaksaku. Sebaiknya selesaikan dulu urusan hatimu itu. Aku tidak mau menjadi bayang-bayang semu kalian." "Aku mohon, Dek, ikutlah denganku. Ica sakit dan dia terus nanyain kamu. Sekarang Ica di rumah sakit." Mendengar itu, Nahla terdiam. Sebenarnya Nahla juga tidak setega itu kalau dengan Ica. Nalurinya sebagai ibu tergugah, ikut sakit mendengar putrinya sakit. "Sakit apa? Kok malah ditinggal ke sini?" "Karena aku harus menjemputmu. Dari kemarin dia tidak mau makan, demam tinggi, dan semalam karena panasnya nggak turun-turun, aku bingung. Langsung aku bawa ke rumah sakit. Kalau kamu belum bisa memaafkan aku, datanglah untuk Ica. Aku mohon," pinta pria itu dengan frustasi. Dia tidak tega sekali melihat putrinya begitu merasa kehilangan ibunya. Nahla menghela nafas panjang. Ia tidak setega itu. Sebagai seorang perempuan dan calon ibu, dirinya akan mengesampingkan egonya dan akan menemuinya. "Di rumah sakit mana? Nanti aku ke sana. Sekarang aku harus kerja." "Kamu izin saja ya untuk sehari saja. Biar aku yang bilang dan bertemu langsung ke sekolahan. Kalau bisa sekarang saja ke rumah sakitnya. Aku rasa dia terlalu rindu denganmu, makanya sampai demam." Mendadak Nahla galau sendiri mendengar penuturannya. Kasihan sekali putri kecilnya sampai sakit. Walaupun dengan bapaknya teramat kesal, tetapi tidak dengan anaknya. Sedari kecil, Ica bahkan belum sempat mendapatkan kasih sayang dari seorang ibu. Dengannya, mereka merasa nyaman. "Gimana? Aku berharap kamu mau. Tolong bujuk dia agar mau makan. Dia terus nanyain kamu." Setelah beberapa menit hanya ada keheningan di antara keduanya. Dengan berat hati, Nahla pun memahami ia akan datang untuk Ica tentunya. "Aku akan ke sana. Di rumah sakit mana? Ruangan apa?" Alhamdulillah, senyum lega nampak terukir di wajah Hanan. "Ayo kita langsung ke rumah sakit, Dek," ajak pria itu semangat sekali. "Maaf Mas, aku bawa motor sendiri," tolak Nahla saat Hanan mengajaknya untuk bersama. "Kenapa tidak satu mobil saja? Kita datang searah dan pergi ke tempat tujuan yang sama." "Tapi hati kita tidak sama, Mas. Dan sebaiknya aku cukup tahu diri dengan berangkat sendiri saja," sindir Nahla belak-belakan. Rasanya ingin ngeyel, tetapi takut istrinya malah berubah pikiran, membujuk untuk pulang saja setengah frustasi. Yang penting mau dulu menemui Ica. Sisanya nanti bisa dinego, itu pun kalau mujur. Nahla mengekor mobil suaminya yang menuju rumah sakit. Setelah perjalanan kurang lebih 15 menit, Nahla masuk ke basement rumah sakit, memarkirkan motornya dengan benar, lalu masuk mengikuti langkah Hanan yang sedari tadi jelas sudah menunggu. "Makasih sudah mau datang," bisik pria itu saat mereka tengah di lift. Nahla tidak menjawab, masih enggan menanggapi apapun dengan pria itu. Keduanya masuk ke ruangan di mana Ica dirawat. Gadis kecil itu terlihat tengah menutup matanya dengan infus menghiasi tangan kirinya. Nahla mendekati ranjang. Sepertinya Ica tengah tertidur. Mungkin baru saja minum obat setelah dilakukan pemeriksaan.
Perempuan itu menatap sendu. Kasihan sekali rasanya melihat putri kecilnya terbaring lemah di rumah sakit. Duduk dulu, dia pasti senang banget kalau bangun nanti kamu ada di sini, ujar Hanan menyediakan kursi. Nahla menatapnya datar, tak mengambil duduk di mana Hanan mempersilakan. Selebihnya sedikit menepi, membalas pesan lebih dulu atas izin dirinya hari ini. Hanan sendiri hanya menatapnya tanpa berani menyela, membiarkan sesuai kenyamanan istrinya saja. Mama, lirih Ica mengigau, matanya memejam tetapi mulutnya terus memanggil ibunya. Mendengar itu, Nahla yang sebelumnya tengah duduk berjarak di sofa tunggu langsung mendekat, begitupun dengan Hanan yang langsung menghampiri ranjang. Ica sayang, bangun, ini mama, ucap Nahla mengusap lengannya, menenangkan agar putri kecilnya terjaga. Mama beneran ada di sini, balas gadis itu, lalu dengan tubuh lemas mencoba duduk. Iya sayang, ini mama di sini, jawab Nahla meraih tangannya. Gadis kecil itu terulur menyentuh pipi ibunya. Bener mama di sini, Ica kangen mah, ucap gadis kecil itu menubruk tubuh ibunya. Nahla yang sedari tadi sudah membentangkan tangannya, membalas pelukan hangatnya dengan penuh kasih sayang. Melihat keduanya saling memeluk, mata Hanan berkaca-kaca. Ia memberi jarak, menepi sembari memperhatikan keduanya dengan haru. Betapa mereka sangat dekat selama ini. Mama juga kangen sama Ica. Cepet sembuh sayang, ucap Nahla sendu. Mama kemana? Kenapa mama gak pulang? Ica minta maaf kalau buat mama gak suka, kata gadis itu dengan celoteh lembutnya. Ica anak baik dan pinter, tidak pernah buat mama kesel kok. Cepat sembuh ya, hari ini mama bakalan temani Ica, ucap perempuan itu iba. Mama gak akan pergi lagi kan? Ica mau ikut kalau mama pergi, ujarnya sungguh-sungguh. Perempuan itu terdiam, mendadak ia ragu untuk menjawab itu. Kasihan dengan Ica, tetapi masih sangat sebal dengan ayahnya. Iya, mama gak akan pergi lagi. Mama akan selalu ada menemani kita, sahut Hanan menghampiri. Tangannya merangkul pundak Nahla dengan manis. Nahla yang masih begitu enggan dengan sentuhannya, bergerak menyingkirkan tangan suaminya agar tidak merangkulnya. Rasanya masih begitu kesal dengan sentuhan apapun darinya. Nahla melirik suaminya dengan sebal, memberi jarak dan enggan menanggapi apapun perkataannya. Ia lebih menjaga perasaan Ica dan tentu saja bertahan di ruangan itu karena Ica. Perempuan itu bahkan tak beranjak sedikit pun, terkecuali untuk sholat, karena Ica tidak mau ditinggal. Aku mau cari makanan, kamu mau pesan apa, Dek? Tawar Hanan pada istrinya yang tengah telaten menyuapinya. Nanti aku bisa beli sendiri, tolak Nahla dingin. Pria itu menghela nafas sepenuh dada, tak menawarkan lagi, tetapi setelah kembali sudah membelikannya untuk Nahla. Ica disuapin papa ya, biar mama makan dulu. Kasihan dari tadi jagain Ica, belum makan, nanti mama capek. Mama belum makan. Mama, sini makan bareng Ica, mah. Ica bisa makan sendiri, ujar gadis kecil itu terlihat bersemangat. Bahkan demam yang semalam tak kunjung turun, pagi ini terlihat normal dan pulih dengan cepat. Mungkin ini yang dinamakan sakit rindu, obatnya hanya dengan bertemu. Terbukti setelah bertemu dengan Nahla, Ica terlihat lebih sehat. Hanan beranjak mengambil goodie bag berisi makanan pesanannya. Ini dek, makan dulu, ujar Hanan memberikannya pada istrinya.
Nahla menerimanya lalu menaruh di nakas. Ia belum terlalu lapar. Entahlah, sebenarnya ia merasa tidak nyaman, tetapi demi Ica, Nahla tahan-tahan, merasa sangat kasihan dengan putri kecilnya. Mama gak makan, nanti mama sakit kalau gak makan. Mama makan bareng Ica ya, pinta gadis kecil itu pengertian sekali. Iya, mama makan. Ica juga harus habisin biar cepat pulih, biar bisa pulang lagi ke rumah. Nahla baru makan setelah menyuapi putrinya, sengaja duduk di sofa tunggu, tak jauh berbeda dengan Hanan yang duduk di sebelah Nahla, makan dalam diam, sembari terus mengamati pergerakan istrinya. Makasih udah mau datang. Aku berharap bukan hanya untuk Ica, tapi juga untuk hubungan kita, ujar Hanan penuh harap. Perempuan itu tidak menanggapi. Ia terdiam menekuni boks nasi di depannya. Malas sekali rasanya, walau hanya sekedar ngobrol. Karena tidak ada tanggapan, Hanan pun terdiam. Ia kembali membuai putrinya yang hampir terlelap. Suasana sudah sore. Sejujurnya, Nahla ingin pulang. Tetapi bagaimana kalau Ica bertanya? Mau kemana? Tanya Hanan mendapati pergerakan istrinya keluar. Ica sendiri sedang tidur, jadi perempuan itu tidak harus meminta izin keluar. Musola, jawab Nahla sebatas itu. Nanti balik lagi ke sini kan? Tanya pria itu lagi. Sedikit khawatir Nahla meninggalkan ruangan. Jawab Nahla hanya dengan gumaman. Hanan sedikit bernafas lega, walau ada rasa cemas takut istrinya tidak kembali dan tiba-tiba minggat seperti kemarin. Ica pasti akan menanyakan terus dan akan berpengaruh dengan kesehatannya. Sudah hampir petang, kenapa Nahla belum juga balik ya? Kemana sebenarnya Nahla pergi? Gumam Hanan resah. Ia terpaksa meninggalkan Ica dan turun menuju musola rumah sakit. Istrinya sudah tidak ada di sana.